Setiap 100 tahun sekali ada wabah penyakit yang mematikan. Ini konspirasi atau hanya kebetulan ya? Mending kita bahas. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus memberikan informasi yang belum kalian ketahui sebelumnya. Dan buat yang kalian sudah subscribe, terima kasih karena kalian sudah mendukung channel ini. Halo sobat supporter, di video kali ini kita akan membahas konspirasi wabah penyakit yang mematikan setiap 100 tahun sekali. Apakah ini memang konspirasi atau hanya kebetulan belaka? Apakah lo orang yang termasuk percaya kalau virus corona ini sebuah konspirasi? Ya, gue percaya. Semua ini sih kayaknya konspirasi. Tapi gue juga percaya adanya virus corona dan bahayanya ini loh. Kalau lo percaya ini konspirasi, berarti lo tahu adanya wabah atau penyakit yang mematikan sebelum virus corona ini. Ya, gue tahu tuh. Gue jadi berpikir ternyata hidup kita di dunia ini kayak ada yang udah ngatur gitu. Ya betul sih. Jadi setelah ada pandemi ini, banyak contohnya perusahaan-perusahaan yang bangkrut, UMKM yang gulung tikar, dan banyak pekerja yang kena PHK karena imbasnya. Jadi gue berpikir lu di dunia sekarang nggak usah sombong lah, karena apaan sombongin kalau ada pandemi ini lu nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Jadi buat lo semua nggak boleh sombong ya. Intinya nggak boleh sombong. Tuh. Konon, katanya virus corona ini merupakan agenda setiap 100 tahun sekali untuk mengurangi populasi penduduk di dunia ini yang semakin tidak terbendung. Ya contohnya seperti wabah penyakit yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama, kematian hitam, Black Death. Sebelum masuk ke pandemik yang terjadi setiap 100 tahun sekali, ternyata ada pandemik yang mengerikan terjadi, yaitu tragedi kematian hitam di Eropa. Pandemi kematian hitam ini menyerang Eropa pada tahun 1347, menewaskan 200 juta orang hanya dalam 4 tahun. Korban meninggal dunia tersebar dari negara Asia, Afrika, dan Eropa. Pandemik ini paling yang dikenal mematikan di seluruh dunia, terutama untuk di negara Eropa. Dan kabarnya pandemik ini berasal dari bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh hewan memiliki kutu seperti tikus, tupai, dan anjing. Kasus ini terjadi pertama kali di Chinatown, San Francisco yang memiliki 500 kasus lalu tersebar di kota-kota pelabuhan seperti di California dan Louisiana. Belum diketahui dengan pasti bagaimana wabah ini bisa berhenti, tapi menurut para ahli sih, cara itu berkaitan dengan jarak dan isolasi. Hampir sama kayak virus corona ini dong penanganan. Bisa dibilang hampir sama Mirip sih. ya? Betul. Hal ini dilihat dari bagaimana para pejabat berpikiran maju di kota pelabuhan Ragusa yang dikuasai Venesia memutuskan untuk mengisolasi para pejabat yang baru datang sampai mereka terbukti tidak sakit. Nah konon katanya wabah yang mirip seperti ini muncul lagi setelah 100 tahun berikutnya. Ya, gue pernah dengar wabah penyakit selanjutnya ini yang banyak membunuh umat manusia di dunia dan ternyata hampir mirip dengan kasus yang pertama. Nah, yang kedua, The Great Plague pada tahun 1720. Sejak pandemik Black Death, terjadilah wabah besar lagi di Marseille yang biasa kita sebut The Great Plague of Marseille. Wabah ini berawal pada tahun 1720 dan wabah ini terjadi di Prancis. Wabah ini juga menewaskan banyak orang dimulai ketika kapal dagang bernama Grand Saint of Anthony yang bersandar di pelabuhan di Prancis. Kapal itu membawa muatan barang-barang dari Mediterania Timur. Ternyata ada penumpang dari Sidon yang membawa wabah penyakit Yersinia pestis. Wabah ini dikenal sebagai organisme yang menginfeksi manusia dari kutu tikus oriental yang terinfeksi penyakit. Korban pertama berasal dari Turki, terinfeksi dan meninggal di kapal Grand Saint Anthony. Kemudian menular ke sejumlah awak kapal lainnya hingga menewaskan 100.000 jiwa. Akibat wabah ini selama 2 tahun terdapat 50.000 kasus orang yang terinfeksi, bahkan hampir melebihi populasi manusia yang ada di Eropa saat itu. Karena sulitnya diatasi, wabah ini mengakibatkan banyaknya mayat yang terdampar. Tapi pertanyaan gue, kenapa semua penyakitnya berasal dari hewan ya? Apakah mungkin emang hewan kan kadang makannya segala macam ya? Apalagi di sini tuh yang di nomor 2 itu tikus. Tikus kan lo tau lah makannya tuh di apa aja dan geraknya di bawah tanah. Jadi dia mungkin makan-makan yang sembarangan dan mengakibatkan virus ini keluar. Ya jorok sih tikus emang. Iya, Kadang itu. juga tidur di got. Nah, betul. Tapi ngomongin
orang yang terdampar di jalanan, gue jadi keinget video yang lagi viral di Instagram deh. Jadi waktu itu sempat viral, orang itu lagi di atas motor, terus dia terdampar gitu. Lu tau Oh, gak? jaket hijau bukan sih? Iya. Itu mah ojol ketiduran. Iya, itu gue juga pernah lihat. Dia jadi tiduran, habis itu orang pada takut kan videoin, disangka kena virus. Tiba-tiba dia bangun, langsung nyelonong gitu aja kayak ngerasa nggak bersalah. Gue kira kena virus. 3. Wabah kolera pada tahun 1820. Nama lain dari wabah ini bernama kolera asiatik. Wabah ini berasal dari delta Sungai Gangga, yakni pada tahun 1817 di Yesore, India, dipicu dari beras yang terkontaminasi. Sama seperti pandemik lainnya, wabah ini dikenal karena menewaskan hingga 100.000 jiwa orang beserta tentara Inggris. Bahkan selain di beberapa negara Eropa dan Afrika, wabah ini juga terjadi di seluruh negara Asia. Kalau ngomongin seluruh negara Asia, berarti negara kita Indonesia gimana tuh? Kan aduh. Jadi Indonesia juga termasuk karena wabah ini menewaskan sampai 100.000 jiwa manusia yang ada di seluruh negara yang ada di Asia. Wabah ini berasal dari kebiasaan orang India yang mengkonsumsi air minum dari Sungai Gangga yang berada di India. Dan ternyata air tersebut memiliki bakteri yang mematikan. Ternyata orang India tuh punya kebiasaan suka minum air kali ya. Iya, kayak gitu. Malah airnya jorok sih kan. Iya itu. Sama seperti virus lainnya, wabah ini terinfeksi dari satu orang hingga tersebar di beberapa negara. Pada tahun 1820, wabah kolera menyebar ke Thailand, Indonesia, menewaskan 100.000 orang hanya di Pulau Jawa dan Filipina. Emang bener tuh. Katanya Sungai Gangga termasuk sungai yang suci bagi umat Hindu di sana. Iya, tapi bukan cuma dijadikan untuk kegiatan umat Hindu. Malahan masyarakat di sana menggunakan air sungai ini untuk mencuci pakaian dan juga mandi. Jadi tidak heran kalau sungai ini menjadi sumber penyakit. 4. Wabah penyakit flu Spanyol pada tahun 1920. Ternyata wabah penyakit ini tuh bukan berasal dari Spanyol, tidak sesuai dengan namanya. Asal muasal virus ini tuh masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Banyak yang mengatakan virus ini dari Prancis, Cina, Inggris, atau Amerika. Dimana kasus pertama dilaporkan terjadi di Camp Kansas pada 11 Maret 1918. Flu ini dikenal sebagai virus H1N1, mulai dikenal sebagai mutasi genetik yang jauh lebih berbahaya dari pandemik sebelumnya. Beda banget dengan virus lainnya, virus ini bisa mematikan sistem kekebalan tubuh kita yang memicu badai sitokin karena dapat merusak sistem imun tubuh kita tuh. Wabah ini termasuk paling mematikan dalam sejarah dunia. Diperkirakan telah menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan setidaknya 20 juta jiwa. Pandemi ini dilaporkan berakhir pada tahun 1920. Mereka yang terinfeksi antara meninggal dunia atau mengembangkan sistem imunitas mereka dan berhasil selamat pada saat itu. Berarti virus ini hampir sama dengan COVID-19 ya? Menurut gue sih hampir sama karena ini menyerang sistem imun tubuh kita. Wabah ini juga menyebar sampai ke kutub utara loh. Emang di kutub utara ada manusia? Ada lah, emang tuh suku Eskimo lu bilang bukan manusia. Oh iya. 5. Wabah COVID-19 di tahun 2020. COVID-19 ini berawal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada 31 Desember 2019 kemarin, yang kini telah menjadi wabah dan berkepanjangan hingga ke beberapa negara termasuk negara kita ini, Indonesia. Baru pada Maret 2020, WHO mengumumkan sebagai pandemi. Nah, jika diurut tadi, 1720 ada The Great Plague, lalu 1820 ada kolera, dan 1920 ada flu Spanyol, dan yang terakhir 2020 ada COVID-19. Dari berbagai kasus yang terkena virus corona, hal ini terjadi disebabkan oleh karena orang yang berkontak langsung dengan orang yang kena virus. Penyebarannya terjadi ketika orang yang terkena virus diidentifikasi baru menyelesaikan perjalanan dari negara yang terjangkit virus. Seperti halnya kasus yang terinfeksi di Indonesia. COVID-19 awalnya terjadi ketika satu orang berinteraksi dengan warga negara asing. Virus yang akhirnya dinyatakan pandemik karena sudah menyebar di berbagai negara, mulai dari negara Asia hingga ke negara Eropa. Kapan virus ini akan berakhir menurut lo? Kalau menurut gue nih, pribadi gue, kayaknya sih virus corona ini berakhir tahun 2021 lah, awal tahun 2021. Kenapa? Karena penyebaran tuh masih sangat tinggi dan terinfeksi tuh masih banyak banget. Karena rakyat Indonesia juga yang susah diatur mungkinnya, jadi penyebaran tuh makin terus tinggi. Katanya juga virus ini belum ada obatnya ya, sama vaksinnya juga belum ada ya? Belum, jadi selama ini yang himbauan WHO tuh sebenarnya hanya pencegahan kayak lo
social distancing, lo pakai masker, itu sebenarnya hanya mencegah sih, bukan mengobati. Jadi mencegah penyebarannya supaya meminimalisir orang korban yang meninggal dunia. Dan konon kata WHO, kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Gimana maksudnya tuh? Jadi kayak contohnya tuh kayak sekarang tuh mungkin yang gampang kayak penyakit cacar aja kan. Cacar kan satu orang kena nggak bakal kena lagi. Ya betul. Nanti mungkin di tahun 2030 mungkin nanti kalau vaksinnya ketemu, lu udah pernah sakit COVID belum? Kayak gitu, kayak cacar aja. Kayak Lu cacar ya. udah penyakit COVID belum? Kalau udah penyakit COVID udah cukup sekali aja, soalnya kan imun tubuh kita udah bisa bisa. melawan COVID-19 itu. Jadi sama nanti juga kalau misalnya vaksinnya sudah ketemu, konspirasinya kalau misalnya lu mau terbang ke luar negeri atau mau naik pesawat terbang, lu ditanya, dicek, lu udah suntik vaksin belum? Kayak seperti sekarang misalnya lu mau pergi haji atau umroh, kan udah harus suntik vaksin dulu tuh. Betul. Kalau nggak suntik vaksin nggak boleh terbang, nggak boleh kemana-mana. Nanti bakal seperti itu sepertinya. Nah, menurut kalian sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Coba tuliskan di kolom komentar beserta analisa kalian. Kalau kalian suka dengan pembahasan video kali ini, jangan lupa kalian klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jika kalian punya ide atau pembahasan video selanjutnya, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.